Hai Budi, saat ini saya kelihatan lagi buat ram kan, tapi sebenarnya kita lagi nggak buat ram. Kebetulan kita lagi ada di tempat makan ayam penyet Uncle. Konsepnya memang seperti ini, kayak lesehan gitu, kayak buat ram gitu, kayak makan di rumah tetangga gitu Budi. Nah, penasaran kan menunya apa aja? Tetap dimakan receh. Sesuai namanya, ayam penyet Uncle. Jagoan menunya udah pasti si ayam penyet ya foodies. Kuncian lazisnya ada di bahan-bahan sambal penyet yang serba mentah, kecuali tomat ini yang kudu digoreng dulu. Katanya sih karena minyak yang ada di tomat itu dipercaya bisa mengikat efek pedas yang kadang bikin perut mulus berabe tuh foodies. Jadi biarpun sambalnya judes di lidah, tapi masih ramah di perut gitu foodies. Selain ayam penyet, ada juga menu lain serba ayam kayak ayam rempah dan pecak ayam yang gak kalah judes pedas. Ya, kita buktiin seberapa gahar sih sambal ayam penyet Uncle ini. Wanginya tuh udah menyengat banget cabai ya, bismillah. Oh, ini emang beneran pedas banget sih Budis. Wangi terasnya juga enak banget. Terus tambah lagi pakai jeruk limau. Tambah sambal itu jadi seger, enak. Oh iya foodies, istimewanya semua menu yang ada di sini selalu dapat taburan bawang goreng yang bikin rasanya makin gurih, makin meriah. Nggak terkecuali ini nih, nasi tutuk oncom khas Tasikmalaya. Nasinya aja unik banget. Ini pilihannya tuh jadi ada nasi putih dan nasi tutuk oncom. Tuh ayam apa? Bawang gorengnya juga banyak banget. Nasinya gurih, wangi oncomnya. Dan juga ini sedikit pedas. Lokasi boleh nyempil di pemukiman, tapi kalau udah jam makan siang, yang datang dari segala penjuru foodies. Pokoknya mah kalau lidah udah pernah kena pedasnya ayam penyet Uncle, pasti pengen balik lagi. Menurut Mas dan Mbak sendiri makanan sini pedas banget nggak? Banget. Tapi kenapa jadi langganan di sini? Selain karena pedes, ya memang karena enak. Semua menunya itu pedes seger. Tapi emang enak banget sih sambelnya. Biasanya yang pesen di sini Mas apa? Kalau saya sih lebih ke pecaknya. Pecaknya itu segar banget Mas. Oh gitu. Kalau Mbaknya? Ayam penyet sama jengkol. Aduh, favorit saya Mbak. Budis, ada jengkol Budis. Wah, saya udah gak sabar untuk cobain jengkolnya nih. Sabar wai, sabar. Kita cobain ayam pecaknya dulu kali ya. Nah, berbeda dengan ayam penyet yang nyaris semua bahan sambalnya ini serba mentah. Nah, kalau yang ini, cabai, temu kunci, jahe, dan kawan-kawannya dimasak dulu tuh foodies. Tapi tetap judulnya pedas. Ini kuahnya tuh khas dengan aroma kuncinya. Dan juga di sini ada jahenya juga. Serupa, tapi tak sama. Sama-sama dimasak, tapi ayam rempah ini lebih terasa aromatik kemangi dan juga serehnya. Tapi kalau yang ini agak sedikit manis ya. Ada wangi rempahnya itu dari si kemangi dan juga sereh. Tapi ini aku lebih suka ini sih. Ini lebih sweet. Jadi balance gitu. Ada manis, ada asin, ada pedas. Ngeri banget sih cabenya. Tapi buat kamu yang suka pedas harus banget nyobain makan di sini. Wow, tapi ini enak banget, pedes tapi nagih gitu. Dan kemanginya tuh bikin makanan ini jadi luar biasa. Oh ya, menu pertumisan dan sayur asem juga ada ya foodies. Tapi ya itu tetap ada sehahnya gitu tipis-tipis. Keringet udah mulai banjir nih. Gimana? Lanjut jangan? Ya lanjut dong yes foodies. Ini dia nih raja terakhir menu pedas, jengkol jangkrik. Jangkrik bos. Ini jengkolnya nih. Oh, luar biasa banget. Ayo mbak, ambil. Yang banyak ya mbak. Jadi mbak kalau setiap kesini tuh makannya jengkol. Masnya? Oh boleh Mas. Deh. Aslinya sambal yang ada di jengkol jangkrik ini sama ya dengan sambal ayam penyet. Nah, bedanya di sini lidah kita dimanjain dengan tekstur jengkol yang empuk, bukan kriuk-keringnya. Rahasianya ada di cara pengolahan jengkol ya foodies.
Sebelum digoreng, jengkol direndam selama 3 hari dengan air rendaman yang diganti setiap hari. Hasilnya aroma jengkol nggak terlalu menyengat lagi. Kita coba ya jengkolnya ya. Nggak keras dan nggak terlalu kering gitu ya. Tapi lagi-lagi foodies, pedas banget ya Allah. Kenapa ini jengkol dinamain jengkol jangkrik? Ini kan pedas banget ya. Kuping saya tuh langsung gitu bunyi kayak bunyi aja. Ya nggak sih? Sebenarnya masih banyak loh foodies menu-menu yang ada di warung Betawi yang satu ini. Nah, biar kamu nggak penasaran, ya udah kamu cus bisa langsung datang ya dan golek menunya ke Ayam Penyet Uncle. Oke, kita ketemu di sana ya. Dan saya sekarang waktunya nantangin kamu foodies untuk makan di sini. Cari aja alamatnya di Ayam Penyet Uncle di Bintaro. Jangan lupa saksikan terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Pegang ini adalah mie kakap. Tuh lihat, dari aromanya udah wangi ikan banget foodies. Dari teksturnya, ini kan kayak apa tuh namanya, keras begitu, udah gitu bentuknya besar-besar. Emang ada mie udon kalah, kue tiaw kalah, mie ayam kalah. Ini mie-nya besar banget foodies. Gimana sih caranya makan mie ini? Ini kayak mau masak mie instan yang diseduh gitu foodies. Yes foodies, mie segede ini beneran terbuat dari ikan kakap asli. Dibuat sama Pak Hendro langsung loh alias homemade. Campurannya pakai tepung tapioka, bumbu dapur dan juga telur bebek. Semuanya diadon bersama ikan, kemudian direbus lalu digoreng jadi bunderan kayak begini. Wih, menarik ya. Foodies, jadi ini adalah proses untuk membuat mie goreng kakap ya Pak. Nah, jadi lihat tuh ada telur dan ini aku udah nggak sabar pengen masukin mie ini yang tuh lihat foodies. Ini kayaknya dari kayak gini aja udah bisa dimakan sebetulnya Pak ya? Biasa. Tuh, aromanya udah gitu tuh lihat foodies nih. Sayurannya itu benar-benar fresh semua. Terus udah di sini juga ada ayam. Jadi ini itu benar-benar sehat banget foodies. Ayam ada, ikan ada, sayur ada, semuanya fresh tuh. Ada telur juga. Kecap asin, kecap manis, bawang putih giling, gula, merica, dan bumbu-bumbu lainnya semuanya masuk ke dalam wajan. Nah, kalau tumisannya udah wangi, baru deh tuh bintang utamanya boleh join. Dua menu andalan mie kakap Moro Senang udah mateng nih guys dan siap di meja. Uhuy. You know what? Ternyata bukan minyak aja yang besar. Ternyata satu porsinya juga gede banget foodies. Ini sih bisa dilahap buat sekeluarga nih. Foodies, ini sih bener-bener aku nggak bisa berkata-kata lagi. Nggak bisa berkata-kata lagi tentang enaknya mie kakap ini karena apa Foodies? Ini pertama kalinya aku nyobain mie kakap besar dengan rasa yang begitu meriah. Kenapa aku bilang meriah? Karena kakapnya tuh berasa banget. Udah gitu, nih tekstur dari mie itu bener-bener lembut banget. Lembut, kenyalnya dapet, udah gitu ada crunchy-crunchy-nya sedikit dari bekas gorengan-gorengan yang tadi masih ada sisa di sini foodies. Foodies, dari suapan pertama rasa ikan kakapnya itu udah terasa banget. Campuran telur bebek bikin rasa ikan kakapnya jadi ekstra gurih. Tekstur mie-nya ini gak kalah mantap loh, kayak kenyal-kenyal gitu tapi lembut banget dalam waktu bersamaan. Bah, ini lazis. Buat foodies di rumah yang gak suka makan ikan, yang gak suka bau amis-amis, jangan sedih, jangan galau, jangan berduka. Karena apa? Dia itu rasa ikannya hanya di mulut aja. Setelah dia masuk ke dalam mulut, rasa ikannya nggak ada foodies. Jadi memang
nggak tahu bikinnya kayak gimana, cuman rasanya itu betul-betul ikannya tuh seger aja udah gitu, nggak ada amis-amisnya sama sekali. Rasa rempah mie gorengnya yang simple ternyata bikin rasa mie kakap ini tuh kayak seimbang aja dalam mulut foodies. Apalagi nih dengan campuran bakso sapi, bakso ayam, dan sayuran yang fresh, makin auto nyendok lah kita. Oke, yang goreng udah kita cobain, lanjut yuk kita seruput yang kuah Yuzal. Aroma kuahnya udah manggil-manggil nih, smells good. Kita takis ke. Jujur, setelah direbus, dia rasanya jadi lebih lembut foodies. Udah gitu, aroma ikannya semakin keluar. Karena memang asalnya kan dia direbus dulu, kemudian digoreng dan direbus lagi. Semakin keluar foodies. Foodies, kuah yang dipakai ini adalah rebusan daging ayam. Jadi bisa bayangin gak tuh rasa kaldu ayam nyampur dengan rasa ikan jadi satu. Wih, sensasinya sempurna dong. Apalagi jenis kuahnya yang gak kental. Ini mempermudah kuah kaldunya tuh ngerasa banget ke dalam mie kakapnya. Beuh, lazis. Dalam satu kuah ini foodies, ada semua rasa. Rasa bakso ada, bakso ikan ada, bakso sapi ada, rasa kaldu ayam ada, ayam utuhnya juga ada, ikannya juga ada, ikan kakapnya ada. Jadi ternyata dicampur-campur semua rasa ikan, ayam, sapi. Itu tuh malah bikin gak berantem foodies, malah enak banget di mulut. Jadi aman-aman aja. Jadi ini sesuai dengan nama tempatnya foodies, bikin senang gitu ya kan. Moro senang, bikin senang foodies. Foodies, kalau ke Jogja, yuk cacus monggo cobain mie kakap Moro Senang ini ya. Harganya seporsi 50 ribuan, tapi bisa makan berdua atau bertiga kok. Kalau lambungnya kecil, malah bisa makan berempat deh itu kayaknya. Aku nggak ngomong doang kan foodies. Bikin seneng. Aku aja kelihatan happy tuh. Ini bukan ketawa karir foodies. Ini benar-benar seneng foodies. Daripada malu aku ngabisin ini foodies, mendingan aku habisin ini, aku tutup dulu ya foodies. Tetap dimakan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Foodies, jualannya sih emang cuma cilok, tapi bisa ludes sampai 1.500 pieces tiap hari. Wadidaw, apa sih yang bikin istimewa sih? Harus gercep nih, kita nyobain nggak pakai basa-basi, cus. Ini, si ciloknya ini memang dimasak banget sama bumbunya, bumbu kacangnya. Bener-bener tuh bumbunya tuh menyerap ke dalam si ciloknya ini. Dan memang bener ini, ciloknya Teh Ungu ini, bumbunya tuh medok banget. Dan dia menang, bumbu kacangnya itu nggak digiling halus. Ini masih kasar. Dan itu yang membuat rasanya itu menjadi gurih. Ada rasa gurih dari kacang, terus ada rasa pedasnya juga dari cabai, dan juga ada rasa wanginya dari daun jeruk. Pantes aja kalau selaku itu ya foodies, ciloknya tuh dimasak langsung di lapaknya, fresh from the dandang, mantap. Prosesnya butuh waktu 1 hingga 2 jam, mulai dari menguleni adonan jadi bola-bola kenyal. Lanjut kemudian direbus, lalu diaduk langsung dengan bumbu kacang. Wih, agak lain nih. Nah, lihat ini foodies. Tuh, di dalamnya itu ada isian ayam cincang. Jadi ini no gimmick-gimmick nih ciloknya Teh Ungu nih. Ini beneran dalamnya ada isi. Dan ini berasa banget pas kita kunyah, itu langsung berasa dalamnya. Enak. Dan ayamnya ini tuh pasti udah dikasih bumbu dulu sama Teh Ungu. Ini berasa banget. Legit, nutty, and so chewy. Tipikal kuliner sederhana, tapi nggak takut kalah saing nih. Secara nggak cuma rasa, tapi teksturnya juga nano-nano banget loh foodies. Kita teh sering datang ke ciloknya Teh Ungu ini. Wah, kenapa? Kerjanya dekat. Lagi lapar, belum sarapan, beli cilok Teh Ungu. Wih, langsung. Tapi kita seringnya di
pakai plastik gitu ya. Jadi kayak Oh, makannya tuh ya dibungkus-bungkus Nah, gitu, kayak terus aku mah. disobek Nah, dikit. gitu, Nah, lebih enak pokoknya. Dimakan versi OG, cilok dan juga bumbu kacang tanpa tambahan saus itu aja udah enak banget foodies. Tapi kayaknya ada yang ngide nih mau kasih sensasi crispy-crispy. Kak, enak bisa pakai basreng. wih. Basreng, bakso digoreng, ini renyah banget. Foodies, ini saking enak bumbunya dan ini saking medoknya ini bumbu ciloknya. Mau dimakan pakai apa aja juga enak. Dan ini aku makannya pakai basrengnya Foodies tuh. Tinggal dicelupin sama bumbunya langsung dimakan. Terbaik, meski camilan tapi makan seporsi cilok isi 10 itu kayaknya fix sih bakalan kenyang foodies. Karena nggak cuma menul tapi beneran yang kenyal padat nikmat. Gak usah takut boncos ya, per porsinya 10.000 only alias 1.000 pas untuk satu piecesnya. Wow, receh banget kan? Receh dong, namanya juga makan receh. Karena ciloknya Teh Ungu ini aku bilang yes, rasanya enak, murah, dan juga Teteh ini baik banget uangnya. Nah ini langsung aku approve, ini aku tempel sini ya Teh ya. So, buat kamu nih foodies yang penisirin dan pengen nyobain cilok laris manis yang satu ini, boleh lebo. Langsung aja ya kamu samperin warung Teteh Ungu di bilangan Cimahpar di Kota Bogor. Borongnya banyak foodies karena rasanya lazis. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Kita langsung pakein daun bawangnya. Seger mantep banget daun bawangnya. Foodies, di mana lagi coba bisa makan lumpia jumbo dengan harga Rp3.000 kayak begini? Cuma di sini dong, di Lumpia Pecindilan Imagination yang bisa ambil sambal tauco, daun bawang, dan cabai rawit sepuasnya, guys. Jadi nggak heran ya foodies kalau pembeli di sini kayak nggak ada beban gitu pas nambah pendamping buat makan lumpianya. Modal tipis tapi bisa kenyang seharian. Wih, enak tenan rek. Wow, foodies, ini nih lumpia Imagination katanya yang viral banget di kota Surabaya. Lihat tuh ya, mereka ambil sendiri terus langsung makan. Penasaran banget aku. Langsung aja kita samperin yuk. Nih yang punya. Selain ada lumpia, di sini ada risole juga loh foodies. Ukurannya juga jumbo, sama kayak lumpianya nih. Kayaknya satu aja udah kenyang ya nggak sih? Pasti nih buat kamu tim sarapan gorengan, jangan lewatin buat beli lumpia di sini. Oke foodies? Nah kalau foodies nggak sempat datang pagi-pagi, masih bisa juga kok siang-siang kesini. Soalnya Pak Fauzan jualan lumpia ini dari pagi sampai jam 3 sore. Oke Dan, langsung kita sikat aja tuh, ambil sendiri lumpia dan risolnya ya. Gasken! Oke, ini kita ambil lagi. Ini yang lumpianya. Aduh, masih panas-panas banget. Tuh, oke. Ya wes, berarti aku ambil ininya ya Pak? Ya, silakan. Oke, makasih ya Pak Fauzan. Sini kita ambil, tuh orang pada ngambil sendiri-sendiri ya. Lihat sini ya, ini ada cabai. Tuh, wow, ini juga panjang-panjang banget. Kita ambil. Cabai rawit emang nggak bisa lepas dari family gorengan. Berasa ada yang kurang gitu ya kalau nggak ada cabai. Sekali kita ambil yang banyak boleh juga kok, karena ini gratis foodies. Nah, pakai ini juga, jadi tinggal pilihan aja mau pakai daun bawang, mau pakai cabe atau pengen itu tuh. Ini adalah bumbu yang otentik juga di sini. Ini adalah bumbu tauconya ya. Sambal tauconya ini udah dicampur dengan saus sambal, tepung maizena, bawang putih, dan juga sedikit garam ya foodies. Dari warnanya aja udah kelihatan endul nih. Ini bumbu tauconya bener-bener mantep banget. Jadi kita ambil sendiri. Aku berhubung itu cabe, jadi aku taruh di sini aja ya. Ini dia foodies. Wow, banyak. Nanti kalau misalnya kurang, kita bisa
tambah lagi. Oke lah kalau gitu kita langsung santap. Kita nggak mau kalah sama bapak-bapak ini nih. Udah pada makan-makan semua. Kita nongkrong di sana sambil makan. Oke, let's go. Dinamakan lumpia pecindilan imagination karena Pak Fauzan ini sempat berimajinasi jualannya bisa diminati banyak orang. Dan beneran kejadian loh foodies, jualan yang udah dibangun dari tahun 2018 ini berbuah manis. Karena sekarang Pak Fauzan bisa menghabiskan ribuan lumpia dan risol dalam sehari. Wadidaw, banyak banget ya. Lihat dalamnya itu ada toge, kemudian ada wortel. Wow. Dalamnya masih lembut banget sebenarnya kulitnya, cuman luarnya memang cenderung ke garing. Dan rasa asin gurih menurut aku cukup mendominasi ya. Wow. Kita langsung pakaiin daun bawangnya. Seger mantep banget daun bawangnya. Dari gigitan perdana aja udah bikin jatuh hati foodies. Perpaduan dari gurihnya kulit lumpia ditambah sayuran seger seperti toge dan juga wortel asli menambah cita rasa. Kalau daun bawangnya, wah nggak usah ditanya, udah pasangan yang pas banget ya. Ini lazis. Jujur ya, aku tuh kalau makan gorengan biasanya itu kalau nggak pakai cabai rawit begini, dicocol pakai sambal. Ini sensasi baru, makan lumpia dan juga gorengan risol dengan daun bawang seperti ini. Tapi ternyata enak. Pak Fauzan sengaja menyediakan 3 macam pendamping buat lumpia dan risolnya karena harus menyesuaikan lidah dari para pelanggan itu foodies. Selain warlock, banyak juga loh wisatawan dari luar Surabaya yang bela-belain buat beli lumpia dan risol ke sini. Jadi teman buat makan lumpianya emang harus disesuaikan dengan selera konsumen. Tauconya menurut aku sedikit gurih tapi ada manis-manisnya ya. Jadi perpaduan antara risol yang garing plus gurih ditambah dengan sedikit manis-manisnya, enak. So, gimana foodies? Sabi langsung samperin ke sini ya. Bawa uang receh aja, nggak usah banyak-banyak. Udah pasti kenyang plus dapat minum gratis pula biar nggak seret. Cus monggo ya, jangan sampai dilewatin. Rugi dong. Yo wes lah foodies, kalau misalnya kamu di Surabaya, jangan lupa mampir ke Lumpia Pecindilan ya kan. Tepat di depan pom bensin nih, ada yang nongkrong rame-rame ambil sendiri. Udah bener tuh ya. Harganya murah meriah, Rp3.000 aja. Ingat ya, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Rasa macanya quite strong ya. Mozzarella pakai sambalnya. Foodies, Weekend Project Volume 3 meriah abis ya. Ada konser musik, games-games seru, dan jajanan lazis yang bikin perut happy and kenyang maksimal. Ibu lagi pada beraksi apa sih? Lagi bikin ya, Elia. Yel apaan ini? Ini kenapa pada kayak jadi Sailor Moon begini? Yalah. Aduh, lupa usia nih kita ya. Semuanya masih balita, padahal kita manula ya. Coba dong, yel-yelnya gimana dong ibu-ibu? Coba cus, yuk. Ya. 1, 2, 3. Coba lihat Kami beraksi, maju kuat dan berani. tapi susah Sekali, karena kami bau terasi. Foodies, ke Weekend Project mah gak usah takut lapar sama kantong boncos karena ada 35 tenan di festival makan receh yang udah pasti lazis, unik, viral, dan tentu aja recehan. Asik. Aku udah lapar, aku mau hajar makanan aku sendiri, jualan aku sendiri guys. Udah pada ngantri, tapi kan owner, masa owner skincare? Oh bukan ya, owner ayam penyetan, maju duluan dong. Sambal penyetan Melani Ricardo ini terkenal sama sambalnya yang super pedas foodies.
Ada sambal kemangi dan sambal ikan teri. Gak cuma sambal, nasinya juga nasi ikan teri. Lauknya pakai ayam kampung goreng, sate-satean, terong dan juga pete. Wow, lazis! Walaupun dia punya artis, harga mah tetap receh kok, mulai dari 27 ribuan aja. Enak gak sih, Bo? Ini ya bukan karena dia sahabat gue yang nggak jujur, ini emang enak banget. Jadi waktu pas lagi pembukaannya dia ya, di Kemang, ya ampun, lu nggak lihat gue nambah mulu? Gila masih berasap-asap tuh ayamnya cuy. Pakai gigi aja deh. Jadi nih ayam kampung, tapi dia nggak keras, gurih, mantep banget. Bumbunya itu nyerep sampai ke dalam-dalam. Approve-nya foodies dari Mama Kalina langsung dan juga pasangan yang ikut cobain sambal penyetan Melanie. Oh ya foodies, siapa nih yang kemarin ketemu sama Pak Makmur? Masaknya jago, atraksinya lebih jago lagi tuh guys. Ya foodies, ini tuh Pak Makmur yang viral itu loh karena suka bawa ikan cupang kesayangannya sama makanannya di atas kepala. Beh, gokil nggak tuh? Itu ngapa? Kenapa akuariumnya taruh di kepala? Sudah kebiasaan saya, Mbak. Alah. Orang-orang nggak bawa itu pada protes. Cobain dulu, jangan kalah sebelum keren. Haji-hajinya nih pasti ada jampe-jampenya ya? Oh jangan dosa. Kok bisa tuh? Gila loh, hebat loh. Ini berat loh. Ini nggak itu loh. Bukan yang tahu nggak plastik. Ini tuh nih. Ini berat loh. Masakan Pak Makmur ini juga juara foodies. Bukan cuma bumbunya yang diulek dicobek, tapi nasinya juga diulek di wajan biar bumbunya ngeresep sempurna. Cuma 15.000 udah dapet nasi goreng dengan topping ayam bakso plus telur ceplok pula. Beh, mantep banget nih. Nah, lama banget. Ini nasi gorengnya. Tuh ikan tadi dari kecil udah keburu gede. Aduh. Makan. Oh. Makasih Pak. Cobain guys. Ayo Mbak, cobain Mbak. Nasi goreng emang harus begini nih foodies. Jadi dia tuh nasi goreng nggak boleh yang terlalu lembut nasinya. Harus rada-rada perak begitu. Ini pakai ayam. Bumbu-bumbunya nih bener-bener bumbu-bumbu khas. Kayak dia pakai bumbu dapurnya kenceng. Jadi bener-bener kerasa banget. Ada strong. Yang kuat rasanya. Begitu lo sendokin, lo rasa di mulut lo. Nasi goreng tanpa telur ceplok itu ibaratnya hubungan nggak ada statusnya. Hajar. Cewek-cewek gimana ya rasanya? Mantep nggak? Enak kan? 10 pokoknya. Bintang 10. Nggak percuma tuh bapak-bapak si Pak Makmur naruh ikan koki di kepalanya. Emang rasanya mantep ya. Foodies udah ganjal perut, sip saatnya kita lanjut seru-seruan lagi yuk. Karena di Weekend Project banyak banget games-games, bahkan challenge yang menarik dan wajib nih buat dicobain. Foodies, saatnya kita ngademi tenggorokan yuk bareng Matcha Booster yang viral di Sumur Batu, Jakarta Pusat. Yang gila-gila matcha, kita gas masuk ke dalam hujan guys. Let's go. Di sini semua ada matcha. Hai guys. Hai foodies. Panggil dong, hai foodies. Nah. Biar gerobakan gini, matchanya no kaleng-kaleng loh. 100% pure matcha, no campuran apapun. Aku tuh nggak terlalu pecinta matcha karena anakku Chloe itu suka banget matcha. Jadi aku kayak matcha. Kenapa sih matcha mulu? Tapi ini aku suka. Kenapa? Karena dia rasa matchanya tetap kerasa, tapi stroberinya tidak terlalu manis. Jadi kayak masih ada apa ya? Ada bitternessnya sedikit, ada kayak pahit-pahitnya, tapi endul.
Makasih hari ini foodies sudah pada nemenin aku di Weekend Project. Kita jumpa lagi tentunya di Makan Receh. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.